mengoperasikannya di kelas, kami akan membagikannya kepada Bapak Ibu guru sekalian dan bisa Bapak Ibu guru sekalian terapkan juga nanti di sekolah kita. Perkenalkan dari yang pertama yaitu Ibu Sugiyarti, nantinya akan mengisi materi apa Bu Sugi? Disiplin positif dan disiplin positif, kemudian Bu Sonren 5 kebutuhan dasar manusia. yang ketiga Pak Reski Bayu, yang keempat yaitu saya 5 posisi kontrol guru, yang terakhir Bu Eka Diryanti tentang restitusi. ya itulah yang akan kami paparkan dalam waktu 1 jam ke depan. Maka kita bisa mulai saja, dimulai dari Ibu Sugiyarti. Kepada para teman CGB silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang beri satu jalan. Tadi sudah diperkenalkan oleh teman kami Bu Arum Hirdiana bahwa ada 5 materi yang akan kami sampaikan, 6 materi yang akan kami sampaikan di sini terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, untuk materi mohon izin saya share ke sini. Ya, budaya positif yang ini materi dikembangkan oleh Ibu Andri Nuncayani dan kawan-kawan, kemudian dipresentasikan di sini oleh SMP 1 Jalan oleh semua teman-teman CGB Angkatan 9 SMP Negeri 1 Jalan. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke materi, karena materinya banyak sekali memang, kami akan sampaikan dulu beberapa pertanyaan tematik terkait kedisiplinan siswa peserta didik. Ya, kami hanya ingin bertanya, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan apakah panjenengan setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Yang pertama adalah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bu Lastari gimana? Apakah Bu Lastari setuju dengan pernyataan itu? Sebenarnya kurang setuju. Oke, kurang setuju. Dengan alasan? Ya karena apa ya, tidak semua kesalahan atau kesulitan itu harus ada hukumannya. Siap, berarti ada efeknya. Saya berikutnya yang ketiga ada pernyataan, terima kasih Bu Lastari, bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bu Wiwi? Dihukum tapi dengan hal yang baik. Menurut Bu tidak setuju. Oke, terima kasih. Berarti tidak setuju ya? Tidak setuju. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bu Ida Desi? Kalau tentang penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju. Walaupun penghargaan itu kan tidak selalu dalam bentuk barang atau uang deh, bisa hanya dengan kata-kata hebat atau luar biasa dan sebagainya. Jadi saya setuju bahwa penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, terima kasih. Jadi dengan apresiasi dan seterusnya dengan perkataan dan seterusnya. Oke, terima kasih. Memang secara umum semua pasti ada efeknya untuk peningkatan disiplin anak, tetapi mungkin ada cara lain yang lebih
lebih baik atau lebih berefek kepada siswa, karena sesungguhnya semua itu nanti bisa mendisiplinkan anak, tapi karena demi siswa. Contoh yang pertama misalnya hukuman dapat karena takut dihukum, jadi motivasinya dari luar. Kemudian yang berikutnya sama, motivasinya dari luar. Kemudian yang terakhir juga motivasi dari luar. Nah, yang dimaksud disiplin positif nanti akan kami sampaikan. Ya, topik kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Arum, ada 6 disampaikan oleh masing-masing dan jelas sekali. Saya nanti akan menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif. Ya, sebelumnya kita akan masuk pada perubahan paradigma. Jadi kita akan mengubah mindset atau pandangan kita yang dulu seperti apa menjadi seperti apa. Menurut saya Bapak Ibu ini kalau ada boleh berpasang-pasangan, Bu Sati sama Bu Wiwi, kemudian maaf ya, kita akan simulasi dulu. Coba bayangkan bahwa yang di genggaman tangan jenengan itu ada sesuatu yang berharga. Boleh menggenggam, ada sesuatu yang berharga di Bu Sati atau Bu Desa salah satu. Nah, kemudian salah satu di antara panjenengan itu ada yang ingin merebut. Please dengan cara pokoknya harus bisa itu. Ya. Coba oke. Ini jangan sampai coba saja. Oke, siap ya? Ya, bahwa jenengan memegang sesuatu yang berharga di tangan kanan. Mungkin yang memegang Bu Astati dan Bu Ika, nanti Bu Iris dan Bu Esti yang memaksa untuk biar pokoknya gimana caranya nggak bisa. Siap ya? Dimulai ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Berkuasa untuk memegang kemenangan itu. Saya harus menang atau siapa itu? Menurut saya yang memiliki sesuatu atau yang berebut? Yang memiliki sesuatu. Yang memiliki. Berarti yang punya boleh mengalah gitu. Boleh maksa, tapi kan tadi maksa gitu. Dia tergantung ini barang punya siapa sebenarnya. Punya dia sendiri. Saya lebih berhak. Terus Bu Esti juga butuh itu artinya saya juga ingin tahu gitu, pilihan itu seperti sesuatu yang berharga, saya ingin gitu. Maksa. Tapi itu lebih berharga ya. Ya, jadi semua masing-masing punya tujuan. Masing-masing punya tujuan. Artinya bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita dari diri kita sendiri. Karena semua punya kontrol. Jadi yang berhak mengatur diri kita adalah mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Artinya tidak ada orang lain yang bisa memaksa atau mengontrol kita, atau mengkondisikan, memaksakan kehendak atau mengontrol yang kita tadi. Oke, kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini yang selama ini namanya ya mitos kita kan begitu ya, bisa di sendiri ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya terus terang untuk saya sendiri juga seperti itu. Kalau di kelas mungkin kita lebih banyak memberi instruksi ke anak gitu ya. Itu mungkin seperti itu, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ke anak bahwa kamu salah, itu kita berpikir bahwa anak akan merasa bersalah dan itu akan membuat mereka berubah. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Oh bagus, good. Apa itu kita berpikir bahwa itu bagus. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa pada orang yang lebih muda. Ya saya sendiri suka sering seperti itu pada murid. Kadang-kadang merasa kita lebih tua, lebih apa gitu. Jadi kita merasa punya hak untuk memberikan sesuatu atau bahkan memaksa untuk melakukan sesuatu pada mereka. Gitu. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini teori stimulus respon ini juga merupakan hal baru buat saya Bapak Ibu baru bisa dibaca bersama-sama. Di sini
nanti bisa sharing. Yang pertama untuk stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kayak tadi misalnya seperti itu, rebut-rebutan seperti itu. Kemudian setelah muncul teori kontrol atau teori pilihan, di situ menyebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu berusaha agar orang lain mengerti kita, setuju dengan pendapat kita, sekarang ada teori kontrol yang menyebutkan bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu biasanya kita saya sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol disebutkan bahwa semua perilaku itu baik buruk atau tidak itu memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dulu teori stimulus respon. Kemudian bagaimana dengan teori kontrol? Adalah di sini berpandangan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau lihat tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ketika saling membujuk kok nggak bisa, pasti maksa terus biar sampai bisa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan pandangan teori kontrol terhadap seperti ini adalah bahwa ternyata berkolaborasi dan konsensus remugan gitu. Berkolaborasi dan konsensus itu adalah sebuah solusi atau pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon bahwa model berpikir menang dan kalah. Jadi ketika ada sebuah masalah diselesaikan, oh kamu yang salah, kamu yang benar. Itu dulu. Tapi kalau sekarang lebih mungkin kepada teori, menurut teori kontrol adalah bahwa model berpikir win-win solution atau menang-menang. Artinya masing-masing punya solusi. Itu dengan modelnya sendiri-sendiri. Oke, itu. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Menurut Bu Hesti, apa disiplin itu? Itu seorang atau individu yang tepat waktu, rajin, terus mengikuti aturan yang berlaku. Oke, terima kasih. Menurut Bu Ika, Disiplin merupakan sikap dan perasaan yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang berlaku di suatu lingkungan atau instansi. ya, terima kasih. Kemudian Bu Wiwik. Bu Hesta. Disiplin itu menurut saya itu adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, oke. Jadi ini kebiasaan memang pandangan kita tentang disiplin itu hubungannya dengan tepat waktu, konten, strict seperti itu, guys. Pandangan kita seperti itu sehingga muncul pemikiran bahwa disiplin itu menyebalkan. Disiplin itu menyebalkan dan membuat kita menjadi stres itu, ada stres atau bahkan mungkin apa yang merasa tersiksa dengan disiplin. Padahal mari kita lihat apa itu sebenarnya disiplin positif. Ya, di sini disebutkan bisa dibaca, guys. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar, mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti kita berikutnya akan kita sampaikan kebajikan universal itu seperti apa. Kemudian yang kedua, disiplin positif memiliki motivasi internal. Jadi tadi kan kita melakukan suatu kedisiplinan dan seterusnya karena dalam rangka menaati sebuah peraturan. Jadi di situ motivasinya adalah eksternal, dari luar. Nah, di sini kita akan mencoba memunculkan motivasi internal sehingga anak melakukan sesuatu karena ada motivasi dari dalam. Misal begini, anak sholat pagi, kegiatan sholat duha yang kita punya misalnya, saya mau buru-buru berangkat
biar tidak dimarahi, tidak dihukum Pak Haryono. Bisa. Berarti itu motivasinya masih apa? Internal atau eksternal? Eksternal. Berarti demi sesuatu. Nah, tetapi ketika dia merasa saya mau berangkat pagi, saya mau sholat biar saya bisa apa ya, misalnya saya mendapatkan kasih sayang Tuhan atau apa, atau saya merasa nyaman, damai gitu di hati atau bagaimana, itu berarti motivasinya sudah internal. Nah, itu motivasi internal itu yang mungkin bisa kita munculkan sehingga nanti akan muncul sebuah sikap disiplin yang positif, sehingga anak tidak merasa melakukan sesuatu karena terpaksa dan lain-lain. Ya, next. Ya, kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sampaikan. Bisa disampaikan di sini bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai itu berlaku di mana saja. Artinya ketika kita datang ke Kalimantan misalnya bahwa menolong orang lain itu baik. Ketika masuk ke suku Jawa sama juga kita menganggap itu baik. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kebajikan universal. Artinya kebajikan itu berlaku di mana saja tanpa memandang itu tadi ada suku bangsa, lintas agama, lintas bahasa dan lain-lain. Karena memang ada kebajikan yang memang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu. Itu yang disebut dengan mungkin kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, berikutnya adalah tentang kebajikan universal. Ada beberapa hal yang bisa diketahui tentang hal tersebut. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini disampaikan oleh beliau. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan tumbuh. Nah, seperti itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut pendapat beliau, Diane Dawson. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Itu asal mulanya dari situ. Ya, seperti yang kita tahu bahwa berarti profil pelajar Pancasila memang berdasarkan pada nilai kebajikan universal yang insya Allah berlaku di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, ada 6 seperti yang kita ketahui. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa dan seterusnya. Ada 6 dimensi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Ya. Next, kemudian masih kemudian terkait motivasi bisa disampaikan oleh Oke, saya rasa cukup. Nanti untuk materi yang lain, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita bersama-sama di akhir sesi. Bisa cukup. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh guru teman kami Ibu Solver. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Jadi ini beberapa budaya positif yang akan kita kembangkan di lingkungan sekolah kita ini. Next. Terkait kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, beliau membagi 5 kebutuhan dasar manusia. Moga Bapak Ibu bisa kita baca bersama. Yang pertama yaitu penguasaan. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada bertahan hidup. Yang keempat ada kesenangan. Dan yang terakhir itu kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu
wajib kita penuhi. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini juga perlu kita gali ke peserta didik kita, supaya apa? Kita bisa mengenali sebenarnya peserta didik kita ini membutuhkan apa sih dari 5 kebutuhan dasar selama ini. Seperti itu. Next. Kita akan membahas satu persatu terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan sikap fisiologis atau tubuh, lebih ke tubuh. Jadi kebutuhan di antaranya ada makan, tempat tinggal, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, di mana berkaitan dengan psikologis. Jadi kalau ini nih korelasinya sama kebutuhan psikologis. Jadi ada kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh orang lain yang memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengidentifikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, baik keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja ataupun kelompok, di mana kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan rasa hangat di dalamnya. Next. Yang ketiga, yaitu ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten di bidangnya, berprestasi, memimpin, terampil, atau ingin didengar dan diakui. Dan yang keempat itu kebutuhan akan kebebasan, di mana kebutuhan akan kebebasan ini berkaitan dengan seseorang yang akan memilih, jadi kebebasan dalam hal bergerak, kebebasan dalam mencoba hal baru dan lain sebagainya. Jadi lebih mengeksplor dirinya. Yang kelima, ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang, untuk merasa happy, sehingga berupaya gimana caranya biar kita senang, upayanya seperti apa. Seperti itu. Next. Nah, yang kita butuhkan, yang murid-murid kita butuhkan itu apa sih sebenarnya? Dan ini tugas kita untuk menggali itu. Di sini ada satu kasus, bisa kita perhatikan bersama. Dinda itu seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh si Dinda ini? Jika jawabannya seperti di atas. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enak, seru jadinya. Itu versinya gurunya. Nah, ibu-ibu, menurut ibu-ibu semuanya, di sini nih sebenarnya kebutuhan apa sih yang sedang dicari oleh si Dinda ini dari 5 kebutuhan dasar tadi? Kebebasan, kesenangan, satu saja. Lebih ke kenyamanan, kebebasan. Kesenangan. Dia kan senang Nyanyi. Dia ingin mengeksplor dirinya tapi pada time yang tidak tepat. Jadi pada kegiatan pembelajaran dia membuat gaduh dan gurunya memberitahukan. Jadi sebenarnya dia tuh ingin satu kebutuhan kesenangan ya. Next. Untuk kasus yang kedua, di sini ada Bimo, seorang anak kelas TKB. Ia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari untuk mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh si Bimo. Salah satunya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Coba ibu-ibu, kalau ini yang ingin dipenuhi Bimo ini kebutuhan dasar yang mana? Kebebasan. Jadi dia ingin bebas, ya. Ya itulah dunia anak-anak. Kadang-kadang mereka tidak memikirkan resikonya seperti itu. Next. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa semua orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Begitu juga anak didik kita. Bahkan ada yang melanggar peraturan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan
untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya bingung ya, itu kan sangat membahayakan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena apa? Mereka tuh gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai seorang guru, penting untuk kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid-murid kita, sehingga dapat kita ketahui kebutuhan mana sebenarnya yang harus dipenuhi ketika murid melakukan suatu perilaku. Apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian, budaya dan lingkungan positif kemungkinan besar bisa dapat diwujudkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja pemaparan terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Bayu, silakan disampaikan untuk materinya adalah keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Poin selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke poin utama, saya ingin bertanya pada teman-teman, kira-kira dapat menggambarkan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas dengan satu kata saja. Kira-kira perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Satu kata. Dua kata. Perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Dijawab sekarang. Boleh Bu? Ya, perbedaan keyakinan dan peraturan. Pak. Lebih dari dua kata juga Bapak. Mungkin kalau peraturan kan berarti sesuatu yang dibuat ditulis. Kalau keyakinan mungkin tidak tertulis tapi sudah ada dalam keyakinan diri seseorang. Dari dalam diri. Ya, dari dalam. Benar sudah dari Bu Ika. Di sini untuk keyakinan kelas itu kita berusaha membangun motivasi dari dalam diri siswa. Jadi siswa akan membentuk sebuah motivasi intrinsik yang akan membuat dia secara tidak sadar maupun sadar dia melakukan atau mempraktikkan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati oleh mereka. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebagai contoh ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, dilarang mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Dan berikutnya mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, menurut saya untuk perbedaan paling mencoloknya itu saya menerapkan di kelas saya sebuah
kita menggunakan kalimat positif. Contohnya misal di situ ada peraturan dilarang terlambat. Untuk yang ketiga, dilarang terlambat. Bisa kita ganti menggunakan kalimat positif menjadi datang tepat waktu boleh. Dilarang terlambat, merubahnya menjadi kalimat positif. Itu sudah untuk kalimat negatif. Bisa menjadi berkomitmen tepat waktu. Jadi dengan adanya kalimat positif itu akan membuat motivasi dari dalam diri siswa itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian next. Nah, itu ada siklus tentang keyakinan kelas. Jadi awalnya itu ada peraturan kelasnya, kemudian didukung oleh keyakinan kelasnya itu, dan didukung oleh lingkungan kelas dan budaya yang positif. Dan next, itu ada contoh keyakinan kelas dari sekolah TK Dharma Wanita Pusat Pam 1. Ini yang di kelas sekolah kita. Itu anak membuat peraturan mereka sendiri. Jadi mereka sudah diberi sosialisasi terkait dengan keyakinan kelas. Jadi mereka sudah bisa membuat dengan kalimat positif menurut versi mereka sendiri. Sudah ada stiker-stikernya sesuai dengan muka mereka itu. Mereka akan menuliskan di situ dengan gaya tulisan mereka, dengan bahasa mereka yang seharusnya mereka akan memunculkan motivasi intrinsik mereka karena mereka menulis sendiri. Kemudian untuk peraturannya ada itu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin kita hanya ke 3 poin saja. Yang di sebelah kiri itu cenderung ke peraturan kelas dan masih memakai kalimat belum positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, mari kita memaknai atau kita berposisi menjadi murid. Kira-kira untuk keyakinan kelas yang menggunakan kalimat positif itu akan berganti menjadi seperti apa dari 6 poin 1, 2, dan 3 saja. Karena semua 3 saja. Pilih 3, bahas saja. 3 saja. Itu yang pertama, mungkin bisa. Oh iya. Bebas boleh Bu, bebas pilih 3. Mungkin bisa diberi keterangannya poin berapa itu biar nanti langsung tertuju. Bisa beri nomor 2 berarti dikasih angka 2. Yang poin berapa Bu? Jangan berlari di kelas atau koridor.
Baik, sudah selesai menempelkan di kertas plano. Kemudian kita bahas dari yang poin pertama. Yang pertama, dari kali peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya bisa berubah menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab selalu disediakan buku ke tempatnya. Ya, setuju. Setuju apa itu? Setuju. Untuk poin kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menjadi saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Setuju. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi keyakinan kelas, komitmen tepat waktu. Setuju. Setuju. Hadir di tepat waktu. Hadir di tepat waktu. Oke. Kemudian yang keempat ada dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Mungkin poinnya masih sama dengan yang nomor 2. Untuk poin-poin yang di selanjutnya saya kira masih berkaitan dengan poin-poin yang sebelumnya. Mungkin untuk mempertimbangkan waktu, untuk keyakinan jelas, mungkin saya sudahi sampai di sini. Jadi kita mau mengutamakan keyakinan jelas itu menggunakan lebih contoh kalimat positif. Tidak ada kata dilarang, tidak ada kata hijab, tidak. Jadi yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah segitiga 5 posisi kontrol akan dijelaskan oleh rekan saya yang dalam keadaan sehat walafiat, yaitu orang dari yang menanggung. Monggo dan selamat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya akan melanjutkan materi yaitu 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya saya ingin membagikan ini kepada teman-teman untuk dibaca sebelum kita menonton video. Silakan mulai kali nanti dipersiapkan. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa sebelum nantinya kita pada akhirnya praktik segitiga restitusi, Ibu harus mengetahui bahwa kita sebagai guru menurut Diane Koster itu punya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama bisa diperhatikan di tabel, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan diharapkan nantinya kita semua memiliki posisi kontrol yaitu manajer. Kenapa? Karena dengan posisi kontrol manajer maka menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa kita, karena mereka nantinya akan mampu untuk memperbaiki kesalahan mereka, menyadari, bertanggung jawab, dan mandiri untuk mengatasi apa yang sudah mereka lakukan. Mari Bu Ekari ditayangkan videonya. Ya. Langsung saja ke contoh. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Wah, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya, berani-berani malas sekali. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu pasti terlambat. Aku saya Apa? Apa coba? Alasan kamu
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Nah, menurut ibu sekalian, kira-kira kalau kita sebagai posisi penghukum, anak akan seperti apa? Bagaimana tanggapan anak jika kita sebagai penghukum? Anak akan marah, tidak terima hukum, dan sangat mungkin untuk mengulangi perilakunya. Terima kasih Bu Ika. Pendapat Bu Vivi atau Bu Hasati mungkin? Menurut saya anak tetap marah meskipun dia tetap melakukan hubungan yang berbeda. Akan tetap marah kepada kita ya. Baik, lanjut. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Ibu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadikan kalau ibu tegur bapak kepala Ini sekolah. saya Bisa bangsa. ambil aja. Bisa ambilnya kayak gini. Menurut ibu semua, kalau kita melakukan seperti yang ada di video, anak itu akan bagaimana? Merasa bersalah. Merasa bersalah, depresi, kemudian anak bisa berbohong atau tidak? Karena dia merasa bersalah, mereka bisa berbohong untuk menutupi kesalahannya. Betul sekali. Lanjut ke Kita yang semua ketiga. juga ada Sebagai teman, sukses atau guru absennya. guru sebagai teman. Naren, Sofen. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, untuk posisi ini pasti banyak kita lakukan. Tujuannya agar murid merasa dekat dengan kita sehingga mereka dengan kita itu lebih intens komunikasinya. Tapi menurut ibu kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman itu apa? Kalau kita memposisikan sebagai teman untuk mereka, biasanya anak malah jadi menunjang, kemudian tidak menghargai gurunya. Baik, yang pemantau. Kali ini yang pemantau. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7,
Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas dulu. Ya, jadi kalau posisi pemantau itu lebih menitik beratkan kepada peraturan sekolah kita. Jadi anak itu berdampaknya mereka mendapatkan hukuman atau mendapatkan hadiah. Ini yang posisi terakhir yaitu sebagai manajer. Inilah yang diharapkan sebagai guru memiliki posisi dapat ini. memecahkan masalah. Tusi untuk menyelesaikan mana yang dapat menunjang yang memerdekakan murid. 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini perjalanan seorang manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin menunjuk setiap guru. Pada posisi inilah guru yang telah diperlihatkan ini dapat murid. Mari terus berlatih terus. Guru Terima akan kasih Sisi untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain grup kamu. Naren! Maksudnya jam 7 setelah grup kamu. Tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini Ya, jadi kalau posisi manajer itu, mohon maaf, itu persis seperti pemantau, tetapi kalau posisi manajer itu muridnya yang lebih memunculkan motivasi apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat di lembar kerja itu ada beberapa contoh pernyataan kalimat. Silakan tolong PowerPoint-nya dibuka. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Ibu ini posisi apa jika mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum, betul. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi apa? Mendapatkan hadiah. Mendapatkan hadiah. Mendapatkan hadiah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Baik, terima kasih kepada Ibu guru semua yang sudah menyimak hari ini. Dilanjutkan dengan segitiga restitusi yang selanjutnya dari kami. Silakan. Kita tolong slide. Ya. Oke, terima kasih Bu Arum dan teman-teman semua. Jadi untuk sesi yang terakhir, ya di sini adalah kita membahas tentang restitusi yang merupakan upaya kita ya dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan penerapan disiplin di sekolah yang disepakati yang nanti akan berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Nah di sini slide-nya saya segitiga restitusi punya saya sendiri. Baru di mana
restitusi ini sudah sering kita dengar. Nah, di sini saya akan memperdalam terkait dengan materi segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi atau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, di sini ada beberapa ciri restitusi, ya, bahwa restitusi bukan menebus kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dari tabel segitiga restitusi yang ada di depan. Di sini untuk restitusi bisa dilakukan dengan 3 langkah, ya. Bisa terlihat Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah yang harus kita lakukan kepada anak adalah menstabilkan identitas anak, ya. Menstabilkan identitas anak. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan secara naluri, ketika dia emosi dan lain sebagainya, anak itu akan menjawab. Ketika kita langsung tunjuk, ya, kita langsung tunjuk kesalahannya, biasanya anak akan membela diri. Itu adalah hal yang memang harus kita pahami. Kemudian dari situ kita harus menstabilkan dulu anak untuk biar stabil secara emosi. Kemudian setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi bahwa di sini bukan berarti bahwa tindakan yang salah itu kita benarkan, tetapi kita memahami alasan anak sebenarnya melakukan itu tuh alasannya apa. Jadi kita memahami apa yang dilakukan anak. Karena apa yang kita lihat belum tentu kita tahu alasan anak melakukan hal seperti itu. Kemudian setelah anak mengungkapkan alasannya, baru kita menanyakan apakah hal itu terkait dengan keyakinan dalam bentuk menanyakan keyakinan. Bentuk-bentuk pertanyaannya mungkin bisa dilihat di slide berikutnya. Next. Nah, ini menstabilkan identitas bisa dilakukan dengan melakukan berbagai macam pertanyaan. Contohnya, next. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu, atau dengan kata yang lain, oke, mari kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Atau mungkin dengan ada yang sedang bermasalah, ya, anak yang bertengkar, mungkin ya kita bisa menyampaikan bahwa di sini Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi terkait dengan bagaimana solusi yang bisa kita selesaikan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud. Jadi seorang guru harus memahami teori kontrol yang akan berubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Beberapa bentuk pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada anak di sini adalah, nah ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau yang kedua, menanyakan alasan anak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa bisa melakukan hal tersebut. Next. Kemudian bentuk yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Beberapa bentuk pertanyaannya adalah di sini, ya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati bersama berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau keyakinan sekolah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, terus kamu itu mau jadi seperti apa. Mungkin pada tahap yang terakhir meyakinkan di sini anak, setelah kita menggali anak alasannya, kemudian kita menanyakan anak sebenarnya maunya seperti apa, dan mungkin kita memberikan, disinilah waktu kita untuk menyampaikan. Setelah anak stabil, kemudian anak sudah merasa nyaman, baru kita menyampaikan solusi yang bisa kita tawarkan. Mungkin seperti itu. Jadi untuk prakteknya mungkin
kasus Arina ya. Oke. Jadi di sini kasusnya adalah Arina yang tidur di kelas dan melalaikan tugasnya. Jadi di sini ada beberapa hal. Rabu siang Bu Arum tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9A karena karena harus mengikuti kegiatan bimbingan teknis di NGMP. Ya, Bu Arum pun memberikan tugas kepada siswa di kelas 9A agar kelas tidak kosong. Namun pada hari itu, ya, Arina tidak mengumpulkan tugas di kelasnya dan melalaikan tugasnya. Dan inilah proses penyelesaian dengan segitiga resi posisi dengan menggunakan posisi manajer. Oke, stop. Di sini terlihat Bu Arum sudah menstabilkan identitas anak dengan menyampaikan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini tahap yang pertama sudah dilakukan. Dan tahap yang kedua, jadi tadi Arina sudah menyampaikan alasannya. Tahap yang kedua, ini sudah masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Oke, baik, terima kasih Mbak Bayu. Jadi tahapan-tahapan yang diharapkan seperti yang ada di depan ya, untuk proses penyelesaian masalah dengan posisi kontrol guru di posisi tadi, di posisi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer. Mari Bapak Ibu kita perbaiki bersama disiplin positif yang ada di sekolah kita. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kami berlima mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Jadi untuk prakteknya mungkin nanti bisa dilihat di video. Di sini mungkin langsung saja. Mungkin nanti bisa dipraktekkan. Oke. Satu masuk saja. Oke, Bapak Ibu, mari kita perhatikan untuk tahapan restitusi yang dilakukan berikut ya. Nah, di sini ada sebuah kasus Arina ya. Oke. Jadi di sini kasusnya adalah Arina yang tidur di kelas dan melalaikan tugasnya. Jadi di sini ada beberapa hal. Rabu siang Bu Arum tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9A karena karena harus mengikuti kegiatan bimbingan teknis di NGMP. Ya, Bu Arum pun memberikan tugas kepada siswa di kelas 9A agar kelas tidak kosong. Namun pada hari itu, ya, Arina tidak mengumpulkan tugas di kelasnya dan melalaikan tugasnya. Dan inilah proses penyelesaian dengan segitiga resi posisi dengan menggunakan posisi manajer.
tadi Arina sudah menyampaikan alasannya. Jalan yang kedua, ini sudah masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan terkait dengan kelas. Oke, baik, terima kasih Mbak Bayu. Jadi tahapan-tahapan yang diharapkan seperti yang ada di depan ya, untuk proses penyelesaian masalah dengan posisi kontrol guru di posisi tadi, di posisi bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer. Mari Bapak Ibu kita perbaiki bersama disiplin positif yang ada di sekolah kita. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kami berlima mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Assalamualaikum